Halo, selamat datang di episode nggak tahu episode berapa, menuncak atau menuju puncak, di mana ini adalah sebuah vlog mingguan di mana gua akan menceritakan kembali seminggu ke belakang tentang keseharian gua yang tujuannya sih gue pengen jadi streamer nomor 1 di Indonesia atau streamer puncak di Indonesia lah. Tapi ya masih panjang prosesnya dan gua akan menceritakan apa saja terjadi di minggu ini untuk supaya gua nanti bisa tahu gua ngapain aja setiap hari. Tapi bisa dibilang minggu ini merupakan minggu yang cukup membosankan menurut gue sih. Karena hanya ada satu atau dua hal yang benar-benar menarik yang terjadi. Sehingga yaudah kita langsung aja ke hari Senin. Sebenarnya ini adalah hari yang paling menarik dari minggu ini. Karena ini adalah hari di mana gue benar-benar membuat progres untuk streaming gue. Jadi gue tuh punya plan dimana sebelum gue benar-benar mulai streaming gue harus setidaknya punya audiens dulu supaya pas gue nanti streaming itu nggak benar-benar nol yang nonton. Nah jadi rencana gue adalah gue pengen upload video dulu minimal 10 lah ke YouTube gue, yaitu Tyrell Games, dan gue sudah berhasil mengupload satu video, yaitu adalah kenapa kita main game. Dan itu benar-benar gue ngeditnya begadang supaya gue upload hari Senin karena gue merasa gue harus disiplin untuk bisa benar-benar membuat progres. Karena di minggu lalu gue bilang gue janji pada minggu itu gue bakal ngupload satu video di Tyrell Game. Minggu depan gue harus udah mulai ada progres untuk streaming. Target gue adalah gue bikin video YouTube satu untuk narik perhatian dikit lah, sehingga minggu kemarin adalah minggu yang sangat Senin kemarin itu adalah Senin yang sangat berkesan buat gue karena itu adalah video pertama Tyrell Games. Sampai video ini dibuat sih sebenarnya videonya tidak perform terlalu baik ya. Viewsnya baru berapa? 60, subscriber gue baru 15, tapi ya namanya juga baru video pertama. Jadi it's okay. Setidaknya itu adalah tahap pertama dan gue benar-benar bisa lihat kalau gue ada kemajuan. Nah kemudian hari Selasa ini sebenarnya highlightnya adalah gue ketemu pacar gue, bro. Jadi karena pacar gue kan sekarang ini ya kuliahnya di kampus yang ada di Cirebon, sedangkan gue di Bandung. Dan kemarin dia ada wisata apa gitu, nggak penting, dia juga nggak merhatiin kayaknya. Dan gue bolos. Itu sebenarnya hari kedua gue kuliah. Dan oh ya di hari pertama itu gue juga telat kuliah karena ngedit si menuncak. Tapi ya udah sih, gue tetap ikut kelasnya. Cuman di hari kedua gue telat dan gue makan ayam lebaik sama cewek gue sehingga gue bolos satu kelas. Bro, itu hari pertama itu kelas itu dan gue bolos. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, sudah terjadi. Dan ketemu pacar gue kan kesempatannya sekali doang gitu dari sekian hari. Jadi can you blame me for that? Jadi anyway, gue ketemu cewek gue, kita makan dan akhirnya kita ngobrol bareng. Ini ada videonya kalau jadi itu aja hal menarik yang terjadi di hari Selasa. Karena sisanya apa, paling nge-gym. Terus apa ya, oh iya, dari Selasa itu hujan dan hujan-hujanan. Nah ketika gue pulang dari kampus hujan-hujanan, gue itu gak sengaja nyenggol spion mobil orang. Dan ini mengingatkan gue sama hal yang pernah terjadi dulu, dimana dulu gue tuh pernah melakukan hal yang sama. Jadi lagi macet-macet, tapi gak hujan sih, lagi macet-macet, terus gue nyenggol spion orang dan orangnya langsung ngelakson. Dan wah, gue takut sebenarnya, gue langsung gugup, nervous dan takut ketika dikelakson sama mobil orang, dan gue kabur aja gitu. Memang bukan hal yang baik. Cuman di hari Selasa kemarin ketika gue nyenggol spion orang, gue merasa aduh, sekarang gak boleh kabur, gue harus minta maaf gitu kan. Jadi gue mundur, terus gue minta maaf. Dan ternyata orangnya chill gitu, gak apa-apa, santai aja katanya. Terus gue jadi ternyata sih mungkin memang beda situasi dan beda orang aja. Tapi ya cuman menurut gue menarik, jadi ya udahlah gue ceritain aja. Kemudian malamnya di hari Selasa gue itu nge-gym dan gue baru menemukan sesuatu yang sangat menarik, dimana ternyata nge-gym menggunakan lagu Ultraman itu sangat efektif. Jadi buat kalian anak muda atau anak yang dulu kecilnya nonton Ultraman Kamen Rider, harusnya ngerti lah kalau lagu-lagu Ultraman Kamen Rider itu sangat-sangat membuat semangat gitu kan, sehingga dipakai untuk nge-gym sangat pas.
Jadi kalau kalian mau cari lagu gym, mungkin kalian bisa coba pakai lagu Ultraman itu ya, Tokusatsu. Nah terus ada juga hal menarik lain yang terjadi di hari Selasa sebenarnya. Itu adalah ini. Jadi gue tuh kan di rumah ini itu punya 2 akses masuk, yaitu pintu depan dan pintu samping. Nah pintu samping gue itu berhari-hari rusak kuncinya. Jadi kunci itu nggak bisa digembok, dia macet gitu. Dan gue nggak bisa benerin, teman-teman gue juga nggak bisa benerin. Terus kemarin gue ngerekam ngerekam kuncinya, karena gue mau bilang ke pemilik rumah ini, gue mau nanya apakah ada cara buat benerin ini dan sebagainya gitu. Terus pas gue rekam, kuncinya tiba-tiba bener anjir. Kayak what the fuck gitu kan. Jadi aneh banget, gue juga ngerti kok bisa begitu. Rasanya tuh kayak ketika kalian masih kecil, terus kalian ngerusakin sesuatu atau sesuatu nggak bekerja dengan baik, terus kalian minta bapak kalian benerin atau minta siapa benerin, terus ketika dia datang tiba-tiba barangnya bener gitu. Bener-bener gue gak ngerti deh. Tapi ya itu terjadi. Jadi kita lanjut ke hari Rabu. Nah hari Rabu ini adalah hari dimana orang tua gue datang. Jadi orang tua gue datang dan mereka itu ngomongnya ya, mereka tuh mau datang untuk bawain kulkas. Karena kulkas gue yang sekarang itu kecil banget, itu punya teman gue namanya Adil. Dan ya gue kan ini ya nyetok ayam gitu kan. Nah terus gue mikir kalau misalnya kulkas lebih gede, freezer lebih gede, ya gue jadinya nggak usah lebih sering bolak-balik pasar buat beli gitu kan. Jadi gue bisa beli langsung banyak terus stok aja gitu. Cuman ternyata mobilnya gak muat, kulkasnya gak muat di dalam mobil, sehingga gak jadi. Dan mereka gak bilang gitu. Jadi sebenarnya mereka bilang, cuman mereka gak bilang kalau si kulkasnya beneran gak dibawa. Jadi kayak agak mengecewakan, karena ketika mereka datang ternyata tidak bawa kulkas. Tapi intinya ya mereka datang tetap bawa sesuatu, bawa makanan, bawa peralatan masak dan sebagainya. Dan akhirnya ya membantu lah. Terus kita ya ngobrol-ngobrol. Nah terus orang tua gue datang, terus gue kan punya kucing ya. Terus orang tua gue ini masih memperlihatkan sikapnya tentang tidak suka kucing. Gue bikin videonya di mana gue menjelaskan dan menceritakan tentang kucing gue, dan mungkin kalian mau lihat karena cerita lengkap tentang hari kemarin yang ada orang tua gue itu juga gue ceritain di situ karena ada cerita yang lebih dalam. Jadi ya kalau kalian mau lihat atau mau denger ya silakan. Ya mungkin itu aja yang terjadi di hari Rabu. Bener-bener gak ngapa-ngapain sih, soalnya hari Rabu itu gue libur kuliah dan ya santai-santai aja di rumah. Jadi orang tua gue datang dan ya itu yang terjadi di Rabu. Di hari Kamis, nah ini adalah awal mula dari kebosanan di minggu ini, di mana dari hari Kamis sampai hari Minggu tuh bener-bener kagak ada hal menarik yang terjadi. Hari Kamis itu hal menariknya cuman gue dapat sepatu baru dibeliin karena diskon, dan gue ambil ke kosan abang gue, dan itu doang. Bener-bener gak ada yang terjadi, cuma dapat sepatu baru doang. Terus kemudian ke hari Jumat, nah ini hari Jumat sama Sabtu gue bahkan gak tahu apa yang terjadi gitu ya, karena memang membosankan itu gitu. Cuman seingat gue sih hari Jumat itu ya, jadi karena ini kontrakan bareng teman, jadi pasti sering ngajak teman main dong. Nah jadi kayaknya setiap malam minggu, malam weekend gitu, teman-teman gue suka pada ngajakin temannya buat main party gitu deh, party kecil-kecilan. Gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka ya, karena gue nggak mau self claim introvert, cuman gue merasanya gue introvert sih. Gue nggak terlalu suka di keramaian bersama orang banyak, cuman teman-teman gue suka, jadi ya mereka suka ngajak teman. Jadi malam-malam itu mereka ramai banget bawa teman dan ngobrol-ngobrol. Gue bahkan nyoba untuk nimbrung, tapi anjing ketika mereka ngobrol gitu ya, obrolannya tuh gak nyambung sama gue gitu. Karena pertama obrolan mereka soal ini, kebetulan aja ya pas gue datang ke tongkrongan ke obrolan mereka lagi ngobrolin ini. Jadi waktu itu mereka ngobrolin soal trauma di keluarga, yang mana gue sangat tidak relate. Bukannya gue nggak mau relate, teman emang kagak relate aja gitu kan. Karena kalau gue bisa dibilang ya gue beruntung karena orang tua gue baik dan mereka bertanggung jawab. Sedangkan orang tua teman gue ini entah kenapa kok bisa semuanya sama gitu, sama-sama broken. Sehingga gimana ya, gue merasa kurang relate aja gitu untuk bisa bersimpati ke cerita-cerita mereka. Karena pertama gue gak ngerti, dan kedua kalau gue pengen ngasih masukan rasanya tuh tidak adil, karena gue kan tidak ngerti yang mereka alami. Jadi bisa ngomong apa gue gitu kan. Kayak misalnya mereka dipukulin bapaknya gitu, terus gue bilang lu kayaknya harus lebih optimis deh. Lah gue kan gak pernah ngerasain, jadi gue kayak
merasa tidak punya hak untuk komentar, sehingga gue merasa segan untuk ikut dalam pembicaraan tersebut. Tapi kemudian mereka juga ngomongin soal hal lain yang sama tidak mengertinya. Sebenarnya gue ngerti, cuman gak relate aja gitu. Gue tuh mungkin tipenya orang yang apa ya, kalau ngobrol tuh intimate gitu loh. Jadi harus apa ya, gak harus sih, cuman maksudnya akan lebih enak kalau ngobrolnya tuh cuma berdua atau mungkin bertiga. Jadi lebih fokus dan lebih apa ya, lebih ya itu, lebih intimate. Karena kalau bareng-bareng rame-rame gitu kayak nggak tahu men, rasanya nggak enak aja gitu. Ya itu yang terjadi. Mereka mungkin ngobrol sampai larut malam banget. Gue tidur jam 1 pokoknya. Dan akhirnya hari Sabtu anjir kagak ada yang terjadi coy. Hari Sabtu bener-bener lempeng-lempeng doang. Ya paling apa ya, palingan bangun pagi, nyiram tanaman, nge-gym. Udah itu hari Sabtu tuh. Sampai akhirnya malam Sabtunya kayaknya. Malam Sabtunya gue merasa anjir ini kalau kayak gini doang gue menuncak nyeritain apa gitu kan, kagak seru. Akhirnya gue mulai, meskipun gue masih ada project-project yang lain ya, yang masih gue kerjain juga dan belum beres, gue merasa harus ada satu hal baru yang mungkin yang gue lakukan supaya menuncak gak ngebosenin amat. Akhirnya gue bikin skrip untuk video gue yang baru di Tyrell Games, yaitu adalah video tentang game woke yang woke yang sekarang makin gay LGBT gitu ya. Akhirnya gue bikin dan skripnya udah beres tadi pagi. Tapi gue mulai dari Sabtu. Jadi ya intinya hari Sabtu bener-bener kagak ada yang terjadi anjing, bener-bener lempeng, hambar, sepi lah. Dan hari Minggu, di hari Minggu ini gue ngelanjutin naskah yang kemarin dan gue udah rekaman juga. Dan gue juga rekaman video sebelum ini, yaitu adalah video tentang kucing gue. Yang ternyata video gue yang ini, yang gaming itu, yang Tyrell Games itu, yang soal video game woke, itu 20 menit anjir rekamannya, lama banget dah. Gue sebenarnya belum tahu ya. Gue nggak tahu ke penonton Indonesia itu lebih suka video pendek atau video panjang. Cuman 20 menit itu bakal lama banget sih ngeditnya. Soalnya gue kan pengen nge-push gue kan pengen nge-push YouTube gue supaya minimal ada 10 video sebelum gue streaming. Jadi dengan bikin video durasi 20 menit itu bakal lama banget sih bikinnya. Jadi entahlah bakal upload kapan. Tapi setidaknya gue udah bikin progress, dimana gue udah upload 1 video. Kalau kalian belum lihat silahkan cek di Tyrell Games, atau mungkin nanti gue taruh linknya, nggak tau lah. Ya mungkin itu saja. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritain di minggu ini. Udah ada progres untuk Tyrell Games, dan ya kita lihat aja ke depan apa yang akan terjadi. Jadi sampai jumpa minggu depan.